Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Bapak Ibu kita akan mengangkat terkait aplikasi di PMM ya Bapak Ibu. Sebagaimana kita sekarang sedang gencar ya melaksanakan observasi khususnya para kepala sekolah. Observasi dalam 1 bulan ini untuk pengelolaan kinerja bagi guru ya Bapak Ibu. Nah, judul kita kali ini Bapak Ibu, mohon maaf, guru dan kepala sekolah sepertinya harus tahu, wajib tahu malah. Mengapa? Karena di sini apakah ada korelasinya pencairan TPG dan TPP dengan pengisian aplikasi di PMM. Oke Bapak Ibu, kita cari tahu apakah ada korelasinya. Silakan disimak ya sampai tuntas Bapak Ibu. Baik, izin Bapak Ibu, admin coba untuk memaparkan terkait dengan apakah ada korelasi ya antara TPG, tunjangan profesi guru, dan TPP ya, tunjangan penghasilan atau tambahan penghasilan pegawai, TPP. Baik Bapak Ibu, pengisian aplikasi platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu memang beragam, namun yang sekarang hangat diperbincangkan adalah pengisian pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Dan apabila berbicara tentang tunjangan guru Bapak Ibu, ternyata ini ada korelasinya. Ya, ternyata ada korelasi, ada hubungan begitu antara pengisian aplikasi di PMM dengan pencairan tunjangan. Nah, di sini ada 2 tunjangan yang nanti akan kita bahas, yaitu tunjangan profesi guru atau dengan istilahnya sertifikasi, dan TPP ya Bapak Ibu. Baik, untuk mengetahui ini kita coba tengok sebentar surat edaran dengan nomor 0559 tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Ibu ya, tentang surat edaran pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang terbit pada tanggal 2 Februari 2024 kemarin. Di situ terdapat beberapa poin yang menjadi perhatian guru dan kepala sekolah agar tidak miskonsepsi Bapak Ibu, tidak salah paham. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Ini tertuang dalam poin 3E ya Bapak Ibu, mengenal siklus pengelolaan kinerja bagi ASN ya, ASN guru dan kepala sekolah. Nomor pertama itu bahwa Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya, Dirjen GTK nomor 7607 itu Bapak Ibu, tentang petunjuk teknis ya pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, menjelaskan bahwa penilaian kinerja dilakukan secara menyeluruh dalam 2 semester setiap tahunnya. Semester 1, semester 2, atau periode Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang poin kedua adalah saat ini Bapak Ibu terdapat miskonsepsi, mungkin salah penafsiran atau salah pemahaman, bahwa seluruh SKP periode Januari sampai Juni 2024 harus dicapai pada bulan Januari 2024. Nah, itu yang salah. Jadi terjadi miskonsepsi, nah itu perlu diluruskan. Yang benar adalah bahwa masa pelaksanaan kinerja periode Januari sampai Juni 2024 adalah sampai akhir periode, yaitu bulan Juni 2024. Jadi bukan hanya bulan Januari 2024 ya. Oleh karena itu, pelaporan pelaksanaan kinerja untuk periode Januari sampai Juni 2024 itu dapat dilakukan sampai akhir Juni 2024. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, pengaturan lini masa yang sama juga berlaku untuk periode berikutnya. Artinya Bapak Ibu, untuk periode berikutnya itu Juli sampai Desember, berarti penilaian untuk di semester 2 itu sampai Desember 2024. Itu ya pemahamannya. Oke, nomor 3. Pemerintah daerah yang memerlukan data, nah ini Bapak Ibu penting ini. Pemerintah daerah yang memerlukan data pengelolaan kinerja sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pegawai ya, atau dengan istilahnya TPP, tambahan penghasilan pegawai ASN guru dan kepala sekolah, melakukan penyesuaian gitu Bapak Ibu. Itu bagi daerah-daerah nanti yang memerlukan data pengelolaan kinerja.
itu harus melakukan penyesuaian. Apa itu yang disesuaikan? Pertama, pemberian TPP dalam periode Januari sampai Juni 2024 menggunakan hasil penilaian kinerja pada tahun 2023 yang diperoleh dari aplikasi e-kinerja BKN dan atau sumber data lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, poinnya nomor 3 ini, pemberian TPP tambahan penghasilan pegawai itu dalam periode Juli sampai Desember dan seterusnya menggunakan hasil penilaian kinerja 1 semester sebelumnya yang diperoleh dari aplikasi kinerja BKN yang datanya disalurkan dari aplikasi PMM. Nah, jelas ya Bapak Ibu sampai di situ ya. Oke. Kemudian yang keempat, pemerintah daerah perlu memastikan pemberian TPP ASN guru dan kepala sekolah tepat waktu sesuai dengan lini masa yang ditetapkan. Nah, sampai di situ Bapak Ibu berarti jelas ada korelasinya. Karena untuk nanti pembayaran TPP itu mengambil datanya adalah dari IBKN yang disalurkan melalui PMM. Melalui aplikasi PMM. Itu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita berbicara korelasi dengan TPP. Apa sih korelasinya TPP ya terhadap PMM itu? Bahwa pemerintah daerah dapat menjadikan hasil dari PMM untuk menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian TPP. Namun bukan hanya sumbernya dari pengisian di aplikasi PMM, melainkan boleh dari sumber lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Oke Bapak Ibu, jelas ya? Oke. Nah, sebagai catatan, jika mempertimbangkan pengisian PMM ini juga baru bisa dijadikan rujukan untuk TPP periode Juli sampai Desember 2024, karena e-kinerja di PMM ini baru dimulai Januari 2024. Artinya Bapak Ibu, untuk periode Januari sampai dengan Juni, itu masih menggunakan e-kinerja yang tahun sebelumnya. Nah, untuk pembayaran TPP periode Juli sampai Desember 2024 boleh bisa menggunakan penilaian kinerja yang disalurkan oleh PMM sebelumnya, semester sebelumnya. Artinya Juli sampai Desember itu pengelolaan kinerja di bulan Januari sampai Juni 2024. Nah, jadi ada korelasinya sekarang Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk periode Januari sampai Juni 2024 masih merujuk pada hasil kinerja BKN periode sebelumnya. Nah, nanti untuk pembayaran TPP ya, tambahan penghasilan pegawai bulan Juli sampai Desember bisa digunakan nanti periode Januari sampai Juni 2024. Oke, itu satu. Kemudian korelasi dengan TPG. TPG itu kan tunjangan profesi guru atau kita sering menyebutnya istilah sertifikasi. Nah, untuk korelasi TPG yaitu sesuai dengan juknis baru tentang pemberian tunjangan guru ASN daerah yang sesuai dengan Permendikbud nomor 45 tahun 2023. Itu dasarnya, Permendikbud nomor 45 2023. Di dalam syarat pencairan tunjangan, salah satunya di poin G, yaitu harus memenuhi hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu di pengelolaan kinerjanya tidak baik atau cukup atau lebih rendah dari itu, maka bukan tidak mungkin sertifikasi Bapak Ibu atau tunjangan profesi guru Bapak Ibu tidak bisa cair kalau di dalam penilaian atau peringkat pengelolaan kinerjanya kurang dari baik. Padahal di sini serendah-rendahnya harus dengan sebutan baik. Jadi predikat baik itu didapatkan dari hasil pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ya, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, Bapak Ibu. Oke. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa sebenarnya syarat ini sudah setiap tahun ya sudah ada ya, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah sepertinya admin belum mendengar gara-gara misalnya predikatnya tidak baik gitu ya, artinya hanya cukup mungkin. Nah, tidak sampai cair. Rasa-rasanya itu belum pernah mendengar, tetapi ini juga bisa menjadi perhatian. Kalau pengelolaan kinerjanya kurang baik di PMM, maka bukan tidak mungkin
hal-hal yang tidak kita inginkan akan terjadi. Itu Bapak Ibu, salah satunya mungkin penundaan pencairan TPG. Ya, oke. Jadi jangan sampai kebijakan peralihan kinerja ke PM itu justru menjadikan Bapak Ibu menjadi beban, terbebani. Jangan ya Bapak Ibu. Oke, kita ikuti saja ya apa kebijakan dari kementerian ini. Mudah-mudahan justru bisa membantu ya melancarkan proses pencairan itu. Itu Bapak Ibu korelasi antara TPG dengan TPP ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan informasi singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada Bapak dan Ibu ya. Lakukan apa yang kita lakukan, yang kita bisa lakukan, dan berusaha bagi yang teman-teman yang mungkin belum bisa melakukan itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.